Lo percaya nggak kalau ada orang yang tega ngebunuh neneknya sendiri? Bukan karena dendam, bukan karena sakit hati, tapi cuma demi gelang emas di pergelangan tangan. Dan yang paling bikin darah lo mendidih, pelakunya adalah cucu kandung. Orang yang dulu digendong, disuapin bubur, dikasih mainan, dipeluk waktu sakit. Sekarang malah jadi pembunuh berdarah dingin. Nggak ada hati, nggak ada rasa. Lo siap? Karena cerita malam ini bukan buat lo yang hatinya lemah. Matikan lampu lo sekarang, turunin brightness layar, tarik napas, dan kita masuk ke tragedi sadis dari Karawang. Nenek Emot, namanya Emot, umur 70 tahun. Tinggal di Dusun Pasir Pogor, Desa Kiara Payung, Kecamatan Kelari, Karawang. Orang-orang kenal dia sebagai nenek yang ramah, penyayang, dan selalu senyum kalau nyapa tetangga. Beliau udah sepuh, jalan pelan, dan sering sakit-sakitan, tapi tetap kuat ngurus rumah, nyiapin makan, dan yang paling penting, selalu nerima siapapun yang datang dengan tangan terbuka, termasuk cucunya sendiri, Sopian. Yes, pelaku utamanya. Coba lo bayangin ya, nenek yang selama ini kasih sayang tanpa batas, gak pernah hitung-hitungan, bahkan katanya pernah bantu keuangan cucunya, justru harus tewas di tangan cucu itu. Gue bener-bener gak habis pikir. Sopian, umur 24 tahun, cucu kandung dari nenek Emot. Harusnya sih di usia segitu, lo lagi kerja keras, mikirin masa depan, ngebanggain orang tua, balas budi sama keluarga. Tapi Sopian, terjebak gaya hidup tinggi, penghasilan minim, terlilit utang pinjol, dan mentalnya mulai gelap. Dan yang paling ngeri, dia malah ngajak temennya, Dilan, buat bantuin. Dilan ini bukan saudara, cuma temen, tapi sama bejatnya. Nggak nolak, malah bantuin ngerancang pembunuhan yang busuk dari akar sampai ke batangnya. Kenapa? Buat dapetin emas. Gelang emas seberat 100 gram yang dipakai nenek Emot di pergelangan tangan. Demi duit, demi gaya, demi nafsu. Gua ulangin biar makin masuk di kepala lo. Ini hubungan cucu dan nenek, darah daging, orang yang dulu mungkin gendong lo ke posyandu, mandiin lo waktu kecil, ngelap ingus lo pas flu. Dan setelah lo dewasa, lo balas dengan tikaman. Gue nulis ini sambil nahan emosi cuy. Ini bukan kriminal biasa. Ini pengkhianatan paling keji. Dan faktanya, nenek Emot ini baik banget sama Sopian. Gak pernah pelit, gak pernah marah-marah, tapi sayangnya, kebaikan seringkali dimanfaatin. 29 April 2025, jam 12 siang. Suami nenek Emot pergi salat Jumat. Rumah kosong, sepi. Waktu yang sempurna buat pelaku yang udah punya niat jahat. Sopian datang ke rumah neneknya, bawa Dilan. Masuk pelan-pelan. Pisau dapur udah dia siapin. Bukan buat motong sayur, tapi buat ngabisin nyawa. Nenek Emot mungkin senyum saat buka pintu. Mikir, cucunya mau mampir makan siang. Tapi yang terjadi, pisau itu menusuk leher dan dada nenek Emot berkali-kali. Tanpa ampun, tanpa penyesalan. Lo bayangin ya, 70 tahun hidup, ngelewatin susah senang. Dan akhirnya harus mati, bukan karena penyakit, tapi ditusuk cucunya sendiri. Sakitnya bukan cuma di badan, tapi di hati. Dan lo tahu apa yang paling ngebuat hati lo menciut? Setelah itu, Sopian langsung ngambil gelang emas 100 gram dari tubuh neneknya. Kayak lagi ngambil barang rampasan. Lalu kabur, ninggalin jenazah yang bersimbah darah di dapur, tanpa rasa bersalah. Beberapa jam kemudian, suami korban pulang dari masjid. Begitu masuk rumah, yang dia temuin adalah pemandangan paling horor dalam hidupnya. Istrinya, tergeletak di antara dapur dan kamar mandi. Penuh darah, bisu,
dingin. Langsung panik, langsung teriak, dan tetangga berdatangan. Polisi segera dipanggil. Polres Karawang nggak nunggu lama. Langsung pasang garis polisi, mulai periksa saksi, siapa yang terakhir datang ke rumah, siapa yang punya akses, dan Sopian langsung masuk radar. Apalagi setelah tahu gelang emas yang biasa dipakai neneknya hilang. Tim reskrim lacak geraknya. Ternyata dia udah kabur ke Sukatani, Purwakarta, tapi ya, lo bisa kabur sejauh apapun, tapi bau dosa nggak bisa lo sembunyiin. Kurang dari 24 jam, Sopian dan Dilan dibekuk. Dan mereka ngaku, semuanya, tanpa penyangkalan. Sekarang, Sopian dan Dilan lagi proses hukum. Mereka dijerat pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, ancaman hukuman, mati atau seumur hidup. Dan lo tahu, gue bukan orang yang gampang bilang layak dihukum mati. Tapi untuk kasus ini, demi nenek-nenek di luar sana yang sayang keluarganya, yang polos, yang tulus, gue rasa hukuman seberat-beratnya itu udah sepantasnya. Nenek Emot nggak salah apa-apa, cuma karena dia punya emas, dia dibunuh sama cucunya sendiri. Gue sering bilang, monster itu bukan yang punya taring atau berdarah-darah. Kadang, monster punya wajah familiar, suara yang lo kenal. Bahkan, tinggal serumah sama lo, kejadian ini bikin kita semua mikir bahwa bahaya terbesar bisa datang dari orang yang kita percaya, yang kita peluk, yang kita doain tiap malam. Nenek Emot udah pergi, tapi kisahnya harus jadi pelajaran besar buat kita semua yang punya orang tua, yang punya nenek. Jangan sampai kita jadi Sopian, atau lebih parah, diem saat lihat orang kayak Sopian ada di sekitar kita. Kalau cerita ini bikin lo merinding, bikin lo mikir 2 kali soal kepercayaan, lo tahu apa yang harus lo lakuin. Like video ini, subscribe channel Malam Berdarah, nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan setiap kisah kelam yang kita kupas. Karena di sini kita bukan cuma cerita siapa yang tewas, tapi juga kenapa mereka tewas dan gimana kegelapan bisa tumbuh bahkan di tengah keluarga sendiri. Gua Nimas pamit dulu. Tapi sebelum tidur, coba deh lo lihat ke belakang. Siapa tahu ada yang ngeliatin lo balik. Selamat malam dan hati-hati.